dipersembahkan oleh Halo para wanita di seluruh Indonesia, apa kabar? Saya Tantri Murdopo, inilah Lady Boss. Hari ini saya akan ajak Anda untuk menuju ke dapur. Kita lihat yuk, ada bumbu apa aja sih di dapur Anda? Pasti ada bawang putihnya, iya kan? Nah, bawang putih yang biasanya kita olah menjadi bahan makanan ini bisa berubah warna loh jadi bawang hitam. Bahkan nilai ekonomisnya jadi lebih tinggi dan bisa menembus pasar ekspor. Nah, penasaran kan? Kita lihat yuk video berikut ini. Gaung produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memasuki pasar internasional kini semakin terdengar. Salah satunya usaha milik Intan Anastasia Amsyah, seorang ibu rumah tangga asal Bogor yang berhasil membawa bawang putih menjadi produk yang bernilai mahal dan diminati oleh pembeli internasional. Sejak awal berdiri di tahun 2017, Hitara Black Garlic memang sudah berorientasi untuk menembus pasar ekspor. Untuk mencapainya, Intan aktif mengikuti berbagai pameran dagang di beberapa negara di dunia. Hingga kini, Hitara Black Garlic telah berhasil dipasarkan di benua Asia, Australia, hingga Eropa. Juga dapat ditemukan di berbagai marketplace internasional. Melalui ekspor, omset Hitara Black Garlic dapat mencapai 80% lebih tinggi dari penjualan lokal. Tak hanya meraup untung, Hitara Black Garlic pun turut mempromosikan produk Indonesia hingga penjuru dunia. Nah, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama Ibu Intan, owner dari Hitara Black Garlic yang sudah ada di ruang tamu Lady Boss. Apa kabar Bu Intan? Halo Mbak Tantri, apa Aduh, kabar? senang banget loh bisa ketemu sama Bu Intan Ya. dan juga membawa Black Garlic-nya. Ya, betul. Ini ceritanya gimana sih Bu, dari bawang putih bisa berubah jadi bawang hitam? Sebenarnya prosesnya agak panjang sih ya Mbak ya. Jadi prosesnya itu dimasukkan ke dalam suatu mesin, itu dipanaskan di suhu tertentu itu selama 30 hari. Seperti proses karamelisasi. Karena sebenarnya bawang putih itu mengandung gula sama seperti apel. Jadi pas dipanaskan di suhu tertentu menjadi mengkaramel gulanya. Dan menjadi hitam, manis seperti itu. Memang sebenarnya dia bisa untuk obat herbal ya Mbak ya. Tapi kalau saya ini untuk diperuntukkan sebagai bumbu masak. Karena menurut saya lebih luas pangsa pasarnya kalau dia sebagai bumbu masak. Bumbu masak? Ya. Dimasak atau dipotong-potong? Sebenarnya aja nih sekarang aja yuk, ayo. Oke. Kita ke tempat sebelah sini di kiri saya. Yuk, sini Bu, ikut aku. Kita ke sini, Ibu di sebelah sana. Nah, apa aja ini ceritanya? Saya nggak ikutan ya? Iya, oke, siap Mbak. Ini garlicnya? Ya, itu garlicnya, kita ada mayones. Ceritanya kita mau buat apa? Kita mau buat mayones garlic bread. Oh. Oke. Kalau di luar sih namanya bruschetta ya. Ya. Jadi kita ambil ini. Ini mayonesnya. Ini Kemudian mayonesnya. sedikit aja ya. Sedikit aja boleh. Dicampur sama Black garlicnya kita ambil kira-kira kalau tadi untuk 2 sendok ya kita ambil 3 atau 4. ini dari bawang putih tunggal atau Ya. bawang putih yang potong sih? Kalau ini bawang putih tunggal. Tapi dua-duanya bisa dibuat. Bisa Black dibuat. garlic. Bisa dibuat. Jadi ini kita hancurkan aja seperti ini. Tapi ini bisa dimakan tunggal nggak sih? Maksudnya tanpa dimasak-masak? Boleh, atau silakan Mbak coba. Yuk kita coba yuk. Jadi ini saya sambil Pemirsa, buat. Sambil buat kita cobain. Lucu ya. Ada manisnya, ada asemnya. Ya. Ini nggak menyebabkan bau mulut? Enggak. Bau mulut, bau badan enggak. Oh. Gitu. Jadi bisa sebagai camilan dimakan langsung itu juga bisa juga dibuat sebagai bumbu masak. Nah, biasanya saya kalau lagi pameran tuh buat seperti ini, Mbak. Jadi untuk sebagai sampel. Biasanya pameran di mana aja? Memang karena target pasar saya di luar, jadi saya mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan KBRI, ITTC, seperti itu. Nah, kalau di luar untuk masak juga atau lebih ke snack? Sebenarnya mereka kalau saya hidangkan tuh seperti ini aja Mbak. Biasanya suka ada seperti ini aja, seperti ini, gini, ataupun seperti ini.
Jadi pilihan. Jadi mereka tahu rasa aslinya sama rasa kalau mereka campur dengan masakan. Tapi berarti dengan kata lain ini sebetulnya sudah menembus pasar ekspor. Susah atau gampang? Sebenarnya Untuk susah-susah meyakinkan. gampang gitu. Karena produk ini baru dan belum terlalu banyak ini ya, belum terlalu banyak ada di luar. Jadi belum banyak orang yang tahu rasanya seperti apa. Jadi saya harus nyobain tuh. Saya pernah cobain di Asia, itu ada di Myanmar, di Laos, seperti itu. Tapi kok Bu Intan tuh berani-beraninya gitu loh. Kala itu belum ada orang yang paham, belum ada edukasinya soal black garlic, kok terjun malah justru? Ya, karena menurut saya pola hidup masyarakat sudah mulai berubah ke makanan lebih sehat seperti itu. Jadi black garlic ini termasuk healthy food, Mbak. Gitu, makanan sehat. Jadi mereka bisa mengolah makanan sehat dan mengkonsumsinya secara langsung. Oke, kalau garlic atau bawang putih kan kita udah tahu ya. Biasanya kan dimakan untuk pengencer darah dan lain sebagainya. Kalau black garlic, kalau menurut manfaatnya dia baik banget untuk jantung, untuk nurunin kolesterol seperti itu, Mbak. Dan antioksidannya sangat tinggi. Seperti itu. Perbandingan dari dengan bawang biasa setelah saya uji lab itu bisa peningkatannya 20 kali lipat, Mbak. oh ya? Ya, Peningkatan apa nih maksudnya? peningkatan antioksidannya. Nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi termasuk juga bagaimana ceritanya si bawang hitam asli Indonesia ini bisa menembus pasar ekspor sekaligus belajar bersama narasumber yang nanti akan hadir bersama dengan kita. Saya mau coba camilannya yang dibikin sama Bu Intan dulu. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu. Nanti kalau kamu jadi dokter, kamu akan ketemu 3 macam pasien. Pasien yang membayar kamu. Nah, yang kedua adalah sama-sama dokter tuh nggak boleh di-charge. Yang ketiga adalah pasien yang kamu bayar. Apakah ada kekhawatiran bahwa ini risikonya tinggi sekali buat anak-anak? Bagaimana Anda melihat soal risikonya? Kick Andy, bukan keluarga biasa. Jam 7 malam ini. Kalau misalnya lagi pertandingan, jadi saya sama mama ketemu di final ke luar negeri kan, jadinya liburan keluarga. Prime Talk with Rory Asyari, Senin sampai Jumat live jam 7 malam. dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali lagi di Lady Boss. Bawang putih yang kemudian diproses menjadi bawang hitam seperti ini bisa punya kelas tersendiri di pasar ekspor. Bagaimana caranya? Saya akan ngobrol-ngobrol langsung lagi bersama Ibu Intan, owner dari Hitara Black Garlic, dan juga ada Ibu Tantri Sucipto, co-founder dari Womenpreneur Community. Apa kabar Bu Tantri? Baik. Jadi waktu awal ketika membuat Black Garlic ini, pasarnya memang sudah targetnya internasional atau ekspor? Iya, sudah ditargetkan memang untuk pasar luar memang. Arti ada langkah yang harus ditempuh ketika pasar udah ditentukan. Ya. Apa aja Bu Tantri? Ada 4 proses yang harus dilakukan sebelum kita mau menuju ekspor. Yuk kita lihat ada di ini, analisa pasar. Jadi kita harus tahu dulu sasaran kita nih, target market kita tuh negara mana? Negara mana sih yang kira-kira memang sesuai atau memiliki keinginan mempunyai black garlic ini gitu. Jadi itu sasaran pasar yang harus kita tahu. Misalnya Eropa, Ya. Amerika atau Asia. Asia. Tahu dulu Karena kita setiap mau negara kemana. punya ciri khasnya masing-masing ya, Benar. dan peraturannya juga sendiri-sendiri. Benar sekali. Yang kedua, membangun relasi. Dengan kita banyak bergaul, kita banyak mencari tahu produk kita itu di mana bisa diterima dan apa saja yang harus kita lakukan. Itu kita banyak bertemu dengan orang, kita banyak berhubungan dengan mungkin kedutaan yang ingin kita tuju, kita mencari tahu persyaratan. Dengan itu kita telah membangun pasar sendiri sebenarnya untuk tujuan itu. Oke. Ketiga, memperkuat image brand dan kualitas.
Jadi nomor satu yang kita harus kuatkan adalah kualitas produk kita dulu. Kalau kita sudah punya kualitas yang baik dan memang sudah bisa diterima di pasar internasional, dan kita juga pada waktu yang bersamaan membangun brand image kita, membangun produk branding kita, itu akan sangat membantu kita memasarkan atau masuk ke dalam pasar-pasar tertentu. Kita harus punya nilai tambah, jadi value added product, dan juga punya country branding, gitu. Jadi kita punya branding inilah made in Indonesia. Nah itu kita harus membangun branding yang kuat agar kita bisa masuk dengan mudah. Itu yang selalu digaungkan Pak Jokowi juga ya, country branding. Ya, yang keempat sebenarnya ada keempat itu adalah exhibition ya, International Trade Exhibition, mengikuti pameran internasional. Jadi pameran internasional itu juga ada yang dilakukan oleh ITPC atau Perwakilan Dagang Indonesia di luar negeri, dan itu biasanya mereka udah tahu nih tahun ini akan ada 4 atau 3 atau 2 yang berhubungan dengan biasanya pangan. Nah, jadi itu masih spesifik sekali. Nah, jadi yang datang buyers itu memang mencari khusus untuk misalnya restoran atau distributor biasanya untuk taruh di supermarket. Bu Intan ketika itu masuk ke pasarnya melakukan risetnya seperti apa ya? Kalau saya karena memang produk ini spesifik ya, jadinya dan waktu itu belum banyak dikenal, jadinya saya itu melakukan pameran-pameran langsung. Jadi langsung pendekatan pasar seperti itu. Jadi saya kunjungi negaranya, saya ikut pameran, saya lihat antusias mereka. Nah seperti itu. Itu secara pribadi atau ikut dengan? Sebenarnya secara pribadi Mbak. Biaya mandiri seperti itu. Cuman karena saya tadi yang Ibu bilang ya relasi ya. Saya juga dengan KBRI, ITPC, mereka tiap tahun tuh ada pameran-pameran yang mereka lakukan seperti itu. Nah kita sebagai UKM diundang, kita ikut seperti itu, dan kita memperkenalkan produk kita. Oke, ini ada yang mau bergabung bersama kita, akan nanya juga lewat video, kita tonton sama-sama. Kenalkan, saya Molly. Saya ingin bertanya, jika saya ingin mengekspor produk saya ke luar negeri, bagaimana caranya dan apakah ada izin khusus yang harus dipenuhi? Itu saja, terima kasih. Senyumnya manis banget ya. Adakah izin khusus apa aja sih Bu Tantri? Sebenarnya sih tergantung dari produk itu sendiri dan dari negara masing-masing, karena setiap negara punya persyaratan yang berbeda-beda. Gitu. Misalnya kalau Australia itu sangat susah sekali untuk masuk pangan. Itu persyaratannya luar biasa, sampai kalau sampai tidak ada atau tidak bisa diproduksi atau ditanam di Australia itu baru bisa masuk. Kalau dari segi pangan atau tumbuh-tumbuhan. Tapi mungkin pasar Eropa lebih mudah, atau mungkin pasar Amerika lebih mudah. Kayak Ibu Intan kan sudah masuk Prancis ya. Jadi itu memang pasar yang sudah bisa menerima. Tapi nomor satu yang paling harus punya terutama untuk pangan adalah sertifikasi yang berhubungan dengan kesehatan. Itu HACCP. Nah, itu bisa di Google nanti itu apa, itu persyaratan yang mutlak harus ada. Tapi berarti apa yang bisa dibagi? Persyaratannya seperti apa? Ataupun izin-izinnya seperti apa? Karena pangan ya ini yang dibawakan. Nah, kebetulan memang sama seperti yang Ibu bilang juga, itu ada HACCP. Kebetulan alhamdulillah saya dapat dari fasilitas dari Kementerian Koperasi, Mbak. Jadi saya difasilitasi untuk dapat sertifikat HACCP tahun 2019 kemarin. Seperti itu. Nah, terus ada lagi saya perlu sertifikat fitosanitari. Seperti itu. Nah, itu dari Kementan. Ya, dan ada Certificate of Analysis dan Certificate of Origin. Itu SKA. Surat keterangan asal produk. Itu kita karena ada beberapa kerjasama ya Ibu ya dengan negara-negara yang untuk membebaskan bea masuknya produk itu ke negara mereka. Jadi ternyata memang ada beberapa izin-izin yang harus dilakukan, tapi yang penting juga ini sesuai dengan standar negaranya, tujuan negaranya yang penting di mana yang ingin dituju. Kita masih akan ngobrol-ngobrol, termasuk juga ada pertanyaan lagi melalui email yang akan kita segera bacakan, makanya jangan kemana-mana, tetaplah di Lady Boss. Dipersembahkan oleh Buat pecinta game Mobile Legends, jangan lewatkan misi-misi apik memenangkan pertandingan turnamen Mobile Legends musim ini. Asyiknya nonton Mobile Legends tanpa menguras kuota internet.
Tebel pindah itu sebenarnya kalau dari perspektif itu karena apa? Apakah memang ada masalah? Ya mungkin memang ada masalah. Tayang pertama kali di TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. MPL Indonesia Season 6 live Sabtu dan Minggu jam 6:30 sore dan jam 6:30 hanya di Magna Channel. Metro Pagi Prime Time setiap hari live jam 4:30 pagi. Mau gampang login? Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Bisa login pakai sidik jari dan Face ID. Atau ganti nomor rekening pakai nama kerenmu. Bisa dapat mutasi rekening sampai 12 bulan? Download keseruan Brimo sekarang. Brimo, login keseruanmu. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kita kembali lagi di Lady Boss. Ada yang mau tanya langsung, ini dari Yogyakarta melalui email Astrini. Kita baca sama-sama. Saya mau sharing sedikit. Oh, ini kayaknya panjang sharingnya. Dulu saya pernah jualan tas, lalu ada customer yang beli dalam jumlah yang cukup banyak. Ternyata produk yang saya jual kembali, kesalahannya tidak ditempel nama produk di dalam tas saya, sehingga disalahgunakan dengan orang lain. Setelah itu saya baru menyadari jika penggunaan nama brandnya kemudian adalah nama brand, bukan nama brandnya dia gitu loh Bu. Jadi ketika jumlah banyak terus diganti brandnya. Bu Tantri komentarnya. Tergantung bagaimana awal perjanjiannya. Biasanya kita nanya ini mau branding kita pakai nama kita sendiri atau dia mau private label pakai brandnya dia. Itu dari awal? Dari awal kita udah harus tahu. Jadi kalau saya bilang saya mau beli tas kamu atau garlic ini 50 ton, Mbak Intan bisa nanya, ini mau pakai nama siapa, ini bisa branding saya, mungkin harga jadi lebih murah karena ada nama branding saya, atau kalau private label harga bisa jadi berbeda gitu. Jadi memang dari awalnya sudah harus jelas ini tujuannya untuk apa. Dan tidak salah dilakukan apabila diganti brandnya? Boleh saja, itu ada namanya private label atau white label, tergantung bagaimana perjanjian awalnya. Oke. Bu Intan melakukan hal seperti ini? Ya, tapi memang untuk Mbak yang tadi ya mungkin ada gunanya untuk melindungi hak cipta merek. Paten. Ya, hak cipta merek. Jadi seperti saya, Hitara Black Garlic ini sudah saya daftarkan dan alhamdulillah udah keluar juga. Ya. Jadi kalau Mbak nanti mau buat Hitara Black Garlic nggak bisa Mbak, izin saya dulu. Itu sedari awal? Ya, itu sudah dipatenkan. Jadi tidak ada orang bisa mengakui lagi merek itu. Karena udah tercatat di Departemen Kehakiman. Ya, itu dicatat ya para wanita di seluruh Indonesia. Kayaknya tipsnya banyak sekali loh hari ini. Tapi ini sekarang berarti ekspor impor masih ekspornya masih jalan ya? Masih. Karena pandemi seperti ini? Sebenarnya masih, tapi memang bukan saya yang melakukannya. Jadi kebetulan saya tergabung dalam BRI Inkubator. Gitu. BRI sangat membantu saya untuk melakukan nego dan untuk penjualan ini keluar seperti itu. Dan ada marketplace-nya juga sih dari BRI untuk menampung produk-produk saya terutama ya. Bahkan juga untuk pasar ekspor. Pasar ekspor. Jadi ada namanya Indonesia Mall, itu menampung produk-produk saya dan yang melakukan penjualan di Indonesia itu Indonesia Mall. Gitu. Kebetulan saya belum melakukan ini. Terima kasih banget sama BRI saya, karena BRI saya jadinya ada di online di Indonesia. Dan ada juga dengan Indonesia Mall juga di Sofi Malaysia, sama di Q0010 Singapura, dan Indonesia in your hand di Sydney. Seperti itu, Mbak. Tapi kan juga untuk bisa masuk ke dalam sebuah marketplace itu kan juga ada kurasinya juga kan. Berarti produknya juga sebetulnya memang dari awal sudah produk-produk yang internasional gitu ya Bu Tantri? Memang biasanya sudah dikurasi dan memang mungkin dalam hal ini tim kurasinya BRI sudah tahu standar internasional itu seperti apa, dan standar yang bisa menjadi inkubator mereka itu benar-benar sudah ada tahapannya. Dan saya pikir ini sudah menjadi produk champion atau produk unggulan Indonesia. Berarti kan harapannya bisa ada lagi wanita-wanita Indonesia di seluruh provinsi ini yang bisa mengikuti jejaknya Bu Intan. Nah itu berarti apa yang bisa dibagikan Bu Tantri? Apa catatan pentingnya hari ini? Kalau buat saya yang penting adalah kualitas dari produk kita itu benar-benar harus yang sudah sesuai dengan standar. Kalau kita bilang saya pengen ekspor, tapi kualitasnya tidak diperbaiki. Target kita tuh siapa? Saya cuma mau Indonesia aja deh.
Mungkin standarnya lebih rendah dari luar, tapi saya bilang mau domestik maupun internasional, standar itu harus tinggi. Agar ketika kita mau pengembangan usaha atau masuk ke pasar baru, itu akan jauh lebih mudah. Ketika standarnya sudah tinggi, mau masuk ke pasar manapun akan lebih mudah. Oke, Bu Intan, apa catatan pentingnya untuk seluruh wanita di Indonesia? Ya, kalau saya mungkin semua wanita akan bisa melakukan yang seperti saya buat juga, seperti itu. Melakukan semuanya sendiri, coba dulu, udah pasti hasilnya nanti memuaskan. Seperti itu. Terima kasih banyak loh Bu Intan, sukses selalu Bu Tantri, terima kasih banyak. Sama-sama. Semua wanita pasti bisa untuk melakukan apa yang Bu Intan lakukan. Tapi pertanyaannya Anda mau atau enggak, teruslah berkreasi wanita Indonesia. Jadi kalau Anda ada pertanyaan ataupun juga ingin mencari informasi lebih lanjut, silahkan email ke ladyboss.metrotv@gmail.com. Nanti akan kita bacakan juga di setiap penayangannya, setiap hari Minggu jam 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Metro TV. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate. Dipersembahkan oleh